Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami haturkan kepadamu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu Bapa. Mari Tuhan, Kau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami. Mari Tuhan yang akan memampukan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, Kau siapkan hati kami seperti tanah yang subur siap ditanami oleh benih-benih firman-Mu Tuhan. Kiranya juga Engkau Tuhan berkati hamba-Mu ini, kiranya kami mampu mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, sungguh tanpa Engkau kami tidak mampu untuk memberitakan firman-Mu. Hanya ini Tuhan, doa ucapan syukur kami alaskan dalam tangan kuasa Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan memberi tema, tak ada lagi khawatirku. Bacaan kita terambil dari Mazmur 125 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima.
Demikian firman Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Setiap makhluk yang hidup di dunia ini tentunya membutuhkan tempat yang aman untuk tinggal dan diam. Begitu bukan? Ya, tentu. Namun, apakah kita menemukannya? Pemazmur dengan tegas menyatakan bahwa hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang tidak akan goyang dan tetap untuk selama-lamanya. Pemazmur menggambarkan seperti gunung Sion, sebab Sion terkenal sebagai gunung pilihan Allah, tempat kudus Allah itu sendiri, serta sebagai kota benteng yang teguh. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan, sehingga tidak akan goyah. Perlindungan Tuhan juga layaknya Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung melalui letak geografisnya. Yerusalem ini, pemazmur hendak memberitahukan bahwa Tuhan senantiasa berada di sekeliling orang yang percaya kepadanya, sehingga mereka menjadi kuat dan tidak berubah, dan juga aman dan terlindungi tentunya. Mereka akan hidup aman dalam jaring pengamanan kehidupan di ayat yang kedua. Oleh sebab itu, jika umat Tuhan hendak memperoleh keamanan sepenuhnya, tentunya ada yang perlu diperhatikan dan dilakukan. Yang pertama, percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, sebab Tuhan adalah satu-satunya juru selamat, adalah Tuhan kita yang pasti dan tentunya siap diandalkan dalam kondisi apapun kita. Dan yang kedua, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Allah, tentunya Tuhan menginginkan untuk kita terus melakukan kebaikan agar citra Tuhan terpancar dalam kehidupan kita dan melalui kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan yang ketiga, hidup dalam ketulusan hati. Ketulusan hati seperti tulus kita misalnya memberi, kita tidak mengharapkan suatu apapun orang lain berikan kepada kita. Dan masih banyak lagi ketulusan hati yang Tuhan mau. Dan yang keempat, tidak menyimpang ke jalan yang berbelit-belit. Terdapat di ayat yang ketiga hingga yang ayatnya yang kelima yang sudah kita baca tadi. Jika kita melakukan semuanya itu, maka kita tidak perlu khawatir dan takut terhadap segala ancaman dunia ini. Sebab Tuhan memperhatikan dan mengutus malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Bahkan kalau malam, malaikat Tuhan berjaga-jaga di depan rumah kita. Mungkin banyak di antara kita yang sedang mengalami ketakutan, bahkan mungkin sedang mengalami musibah atau penyakit dan lain sebagainya. Hari ini kita mau belajar dan percaya lagi dan menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Penyerahan diri secara total tidaklah mudah kita lakukan, tapi saya percaya bahwa kita bersama Tuhan pasti bisa. Sebab itu dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini, tidak ada alasan
untuk kita takut dan gentar ataupun khawatir. Sebab rancangan Tuhan dalam hidup kita pasti baik adanya. Sebab Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita dan Dia mengendalikan semuanya itu dengan kuasa-Nya yang hebat. Hanya jika hal itu diizinkan Tuhan terjadi atas kita, maka maksud Tuhan adalah agar kita memiliki pengalaman rohani bersama Tuhan dan kita siap mengalami Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hati yang selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk percaya kembali bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, bahwa rancangan-rancangan-Mu Tuhan selalu baik buat kami. Kami tidak perlu khawatir untuk masa depan kami tidak perlu takut untuk segala apapun yang akan terjadi di depan kami, dan kami tidak gentar. Dan kiranya Tuhan firman-Mu boleh menguatkan kami, menjadi kekuatan bagi tubuh kami, menjadi motivasi dalam kehidupan kami, untuk kami boleh berbenah, agar kami Tuhan boleh menjadi lebih baik dan percaya kembali kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau mati dan bangkit untuk kami, agar nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan terus boleh melakukan kebaikan, percaya dan mengandalkan Engkau dalam segala situasi apapun, dan kami mempunyai hati yang terus tulus kepadamu Tuhan dan sesama kami. Dan ajar kami Tuhan dan mampukan kami Tuhan untuk tidak menyimpang dengan jalan yang tidak Tuhan izinkan untuk kami lewati. Tetapi Tuhan terus ajar kami mempunyai motivasi yang benar dalam mengiring Engkau, dalam memikul salib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar lagi anak-anak-Mu akan memulai pembelajaran, kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau memberikan akal budi, Kau memberikan motivasi yang benar dalam belajar, dan kami serahkan satu hari ini Tuhan dalam otoritas Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya ini Tuhan, doa ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi